Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Ujaya Teknik, teman-teman. Nah, kali ini kita ada di mobil Toyota Hilux yang mengalami trouble 4WD-nya itu bunyi ya, karena drive shaft-nya itu bermasalah. Dan yang akan saya bahas ini adalah trouble di bagian elektrikal, teman-teman. Jadi di bagian double-nya ini tidak mau ya. Nah, dia kalau diputar untuk knob double-nya, ini saya putar ke arah 4H dan dia langsung muncul seperti ini, teman-teman ya. 4 low, mode 2WD, 4WD fungsi kunjungi dealer, seperti itu ya. Nah, ini langkah yang akan kita lakukan adalah penyekenan ya. Jadi kita akan scan dulu hasilnya apa, nanti kita baru bisa menyimpulkan. Kita scan dulu ya. Oke teman-teman, ini masih proses scanning. Kita scan dulu untuk kerusakannya. Ini udah 100% proses scanning dan muncul kode kerusakan seperti ini ya. Di bagian FWD atau di bagian 4 wheel drive atau 4x4 ini muncul seperti ini kodenya. Dan di sini masih ya, masih kedip-kedip dan masih perubahan itu masih ada di layar MID, masih menunjukkan pemberitahuan seperti itu. Nah, di sini ada tulisan automatic disconnecting differential motor control circuit open atau ADD ya, biasanya itu ADD itu singkatannya. Nah, untuk ADD ini biasanya dia ada di bagian aktuator bagian depan, teman-teman. Aktuator bagian depan itu kemungkinan wiring atau juga kemungkinan bisa itu aktuatornya sendiri yang bermasalah. Jadi kita cek dulu, kita hapus saja daripada nanti ini kan. Kita hapus dulu, kira-kira bagaimana. Komplit, bisa terhapus, no trouble good. Tapi masih ya, ini masih ada kode kerusakan, itu masih ada sebenarnya. Karena di sini nih masih seperti ini, meskipun cuma dihapus itu dia tetap ada. Nah, tapi di sini di alat scan ini dia bacanya udah normal gitu. Padahal ini belum normal. Nah, ini kita scan ulang lagi. Ya, oke teman-teman, ini di bagian alat scan menunjukkan normal semua. Untuk FWD pun normal, tapi di sini masih sama seperti ini. Nah, kayak gini kita tetap harus menggunakan langkah pengerjaan lanjutan. Karena dia sempat memberikan kode tadi yang ADD tadi ya, automatic disconnecting differential tadi. Nah, kita akan lihat ke bagian aktuator itu ada masalah atau enggak, ke bagian cek di soketnya. Oke teman-teman, ini saya sudah ada di bawah. Nah, ini ada test fan. Di sini ada soket teman-teman ya, ada soket. Ini kita cek untuk yang kabel-kabel besar ini dia harus ada arus. Dan ketika teman-teman kurang yakin dengan kabel ini, teman-teman harus cek wiring ke bagian atas juga nanti. Nah, dia ini terhubung ke bagian modul di bagian laci kiri ya. Ada di situ modul double, modul 4WD ya kita bilang tuh bahasanya. Nah, itu kita harus cek. Nah, tapi ini saya sudah cek tadi teman-teman, ini ada semua arusnya. Meskipun ini sambungan-sambungan ya, tapi ini ada arusnya teman-teman. Berarti ini kabel insya Allah tidak ada masalah. Coba kita nanti bongkar aktuatornya ya. Aktuatornya kira-kira mau bergerak atau enggak. Ketika kita tes secara manual, ini aktuatornya mau bergerak atau enggak. Kalau dia tidak mau bergerak, berarti ini aktuator ada masalah. Oke, kita bongkar dulu. Teman-teman, saya sudah ada di dalam mobil lagi. Tadi kan saya ngecek di bawah ya. Nah, ternyata penyakitnya itu sepele teman-teman. Penyakitnya itu adalah soket teman-teman. Soket yang sudah korosi. Jadi soketnya itu keropos. Nah, nanti kita lihat lebih lanjutnya. Nanti saya akan buka lagi. Nah, ini sekarang saya di dalam mobil. Nah, sekarang saya tes. Soketnya itu tadi korosi ya. Jadi dia patah ya soketnya. Nah, itu saya rapatkan sedikit di satu soket ya. Soalnya itu ada beberapa kabel, sekitar ada 6 kabel. Nah, di situ itu ada soket yang satunya itu modelnya patah. Nah, itu saya cek arusnya ada. Cuman dia modelnya tidak tersentuh dengan soket yang ada di dalam di motor itu, motor aktuator ya. Jadi dari soket itu, makanya saya akan coba ini ya. Ini coba. Ini saya putar dan masuk ya, normal. Tidak ada lagi tulisan 4WD atau 2WD malfungsi, itu tidak ada lagi sudah. Kalau dia sudah aman. Nah, ini kita akan masukkan 4 low ya. Nah, ini masuk 4 low dan ini normal juga. Langsung masuk ya teman-teman ya. Bisa lihat sendiri 4 low. Nah, ini keadaan berhenti teman-teman. Saya akan kembalikan lagi 4H dan dia normal. Saya akan kembalikan lagi kedua dan dia normal teman-teman. Nah, jadi permasalahannya di sini teman-teman.
kita lihat langsung. Oke, saya di kolong lagi. Nah, ini di soket ini teman-teman ya. Saya buka ya ntar ya, biar teman-teman lihat juga. Jadi kadang-kadang tuh cuman sepele aja, cuman bisa berakibat juga ya. Nah, ini soketnya juga sudah agak-agak error ya. Diketok-ketok baru mau lepas. Nah, di sini kan ada kabel-kabelnya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan nih di soket paling ujung ini. Soket paling ujung ini nggak ada sendiri isinya teman-teman. Padahal ini ada arusnya. Ya. Jadi ketika dicek soket yang di ujung itu nggak ada kakinya teman-teman ya di dalam. Kan ini soket cewek ya teman-teman, soket cewek jadi dia arusnya sama nih. Nah, coba kontaknya on kan tolong. Kontaknya on kan ya. Nah di sini nih teman-teman, ini yang lainnya kelihatan semua besinya teman-teman, 1 2 3 4 5. Nah soket yang ini enggak kelihatan besi. Nah ini kontak on ya, touchpen saya nyala, tapi di dalamnya tuh bisa teman perhatikan ya. Nih fokus ya, nih tuh dalamannya tuh kayak apa itu nih, dalamannya itu kayak gitu. Yang lain tuh bagus semua ini soketnya. Untuk dalamnya sekunnya ya, ini sekunnya sudah patah kayak gini dia. Nah itu dia yang bikin dia nggak nyentuh teman-teman. Karena kalau elektrikal itu dia nggak nyentuh sedikit aja dia udah bisa jadi masalah. Nah ini tadi saya tekan ke bagian dalam sini, saya rapatin sedikit. Ini agak ngeblur sorry. Nah ini saya tekan ke dalam sini sedikit dan itu bisa ya teman-teman ya, langsung berhasil. Karena saya cek di sini harusnya normal. Ini ada, di sini tidak ada memang. Nanti ketika double baru ada. Nah di sini harus ada, di sini ada juga ya, dan di sini juga ada. Nah itu teman-teman. Sorry teman-teman, yang ini tadi tidak ada, ini satu ini masa deh. Ini dia masa. Makanya dia nggak ada arus, dan yang lainnya ada arus semua, ini normal. Nah ini tadi saya tekan aja ke dalam, baru saya pasang dia normal lagi. Jadi kayak gitu aja teman-teman ya. Padahal halnya sepele aja, cuma masalah soket yang ibaratnya sudah tua ini soketnya ya, sudah berkarat, mungkin kan patah kakinya. Kayak gitu aja teman-teman. Ini bisa repot kalau double-nya tidak aktif ketika di lumpur ya. Nah jadi itu teman-teman ya untuk ilmunya. Dan ini pastinya udah akan kelar, tinggal saya pasang lagi, tapi saya rapetin dulu ya. Saya rapetin, itu pasti bisa lagi seperti yang saya buktiin tadi di mobil. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya tutorialnya, semoga bermanfaat tips ini. Dan rekomendasi saya ketika terjadi seperti ini, kalau bisa itu soket ini diganti teman-teman. Soket ini ada dijual, soalnya soket ini ada dijual, tapi dia pisahan kalau nggak salah ya. Di online itu ada kok dia soketnya ini dijual. Nanti dia dijual itu agak ada lebihnya sedikit gini ya. Nah, nanti ini bisa disambung-sambungin, dipotong baru disambungin lagi sesuai warna. Yang penting jangan sampai kebalik-balik. Ketika soketnya ini baru, dia bagus. Bisa juga teman-teman carikan sekunnya. Kalau nggak mau beli soketnya Asian satu soket begini, teman-teman belikan sekunnya yang sesuai dengan ukuran yang di dalam. Nah, baru teman-teman ganti sekunnya. Ini sekunnya bisa dikeluarkan ya teman-teman ya, bisa dikeluarkan ini sekunnya. Cuman agak sulit juga sih mengeluarkannya, karena biasanya dia paten, maksudnya dia kalau bawaan pabrik seperti ini kan dia dudukannya dia kuat, jadi susah untuk didorong keluar untuk sekunnya, tapi bisa diganti. Oke teman-teman, kayak gitu aja tadi tutorialnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menggunakan mobil Hilux Revo atau Fortuner yang sudah 4x4. Itu bisa ngecek seperti ini. Ketika tadi kejadian seperti itu ya, itu bisa dicek kayak gini nih. Kalau misalkan ini sudah wiringnya terhubung semua ke bagian modul, dan ini arusnya ini aman ya, dan motornya ini aman, tapi masih juga kayak gitu, coba cek deh yang bagian sekun-sekunnya. Bisa di sekun sini, bisa di sekun yang di sini. Misalnya di sini ada sekun juga, sekun laki ya, tapi di sini itu biasa bisa patah dia, karena dia ini di sini kena air terus ya, ada aja air yang masuk sedikit-sedikit, meskipun kadang-kadang masih ada sealnya gitu ya. Sealnya biasa ada, dalam ini sudah nggak ada nih sealnya nih, seal karetnya udah nggak ada. Biasa ada seal karetnya di sini nih, jadi biasa pasang copotnya agak susah nih soket, tapi air nggak masuk. Tapi kalau sudah sealnya udah nggak ada gini, ini pasti cepat dia kemasukan air gampang.
Oke teman-teman, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat, dan ingat dukung terus channel Wijaya Teknik dengan klik subscribe, like, serta komen di channel Wijaya Teknik. Dan jangan lupa yang sudah bergabung, terima kasih buat dukungannya, semoga rezekinya lancar terus dan bisa terus di kolom komentar yang mengalami hal yang sama ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jadi kamu dikasih kulit sama